Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hajar. Saya dari kelas PTPB. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran fluida, konsep dan karakteristik aliran. Yang pertama, perubahan parameter aliran dalam waktu dan tempat. Perubahan parameter aliran dalam waktu dan tempat dapat dibedakan menjadi beberapa tipe jenis aliran. Yang pertama, aliran tetap atau steady flow, di mana suatu aliran yang parameter aliran tidak berubah menurut waktu. Dalam hal ini, kedalaman aliran atau H dan kecepatan aliran atau U tidak berubah menurut waktu atau dapat dianggap tetap dalam suatu interval waktu tertentu dengan persamaan dH per dt sama dengan 0. Yang kedua, aliran tidak tetap atau unsteady flow. Aliran tidak tetap adalah kebalikan dari aliran tetap. Dalam hal ini, parameter aliran berubah menurut waktu, yang dapat ditunjukkan dengan persamaan dH per dt tidak sama dengan 0. Selanjutnya, aliran seragam atau uniform flow, yaitu aliran di mana parameter alirannya tidak berubah menurut tempat di sepanjang aliran. Hal ini dapat ditunjukkan dengan persamaan dH per ds sama dengan 0. Selanjutnya, aliran tidak tetap atau ununiform flow, di mana aliran parameter alirannya berubah menurut tempat. Hal ini dapat ditunjukkan dengan persamaan dH per ds tidak sama dengan 0. Ketetapan dan keseragaman aliran tidak harus terjadi bersama-sama. Terdapat 4 kombinasi ketetapan dan keseragaman yang mungkin terjadi dalam aliran. Yang pertama, aliran tetap seragam atau steady uniform flow. Yang kedua, aliran tidak tetap seragam atau steady ununiform flow. Yang ketiga, aliran seragam tidak tetap atau unsteady uniform flow. Dan yang terakhir, aliran tidak seragam tidak tetap atau unsteady ununiform flow. Yang kedua, pola aliran dan beberapa definisi arus. Suatu pola aliran adalah suatu karakteristik dari garis-garis di dalam batas alirannya yang disebut garis-garis arus. Yang pertama, garis arus atau streamline adalah suatu garis lurus atau melengkung yang dibentuk oleh gerak partikel cairan sedemikian sehingga garis singgung pada tiap-tiap titiknya merupakan vektor kecepatan pada titik tersebut. Arah kecepatan menyinggung garis tersebut, maka tidak akan ada aliran yang memotong garis tersebut. Yang kedua, pipa arus atau stream top adalah sekumpulan garis-garis arus yang diawali dan diakhiri dengan lengkungan tertutup. Yang ketiga, lintasan arus atau path line adalah suatu garis yang menunjukkan lintasan dari gerak partikel-partikel cairan yang mengalir. Karena partikel-partikel cairan bergerak pada arah garis singgung garis arus, maka di dalam aliran tetap di mana pada garis-garis arusnya tertentu lintasan arus akan berimpit dengan garis-garis arus. Yang ketiga, aliran 1, 2, dan 3 dimensi. Pada umumnya, aliran adalah 3 dimensi dalam artian bahwa parameter aliran berubah dalam 3 koordinat X, Y, dan Z. Untuk beberapa kondisi, aliran tidak terdapat perubahan
dalam salah satu arah salib sumbu. Dalam aliran dua dimensi, parameter-parameter aliran merupakan fungsi dari waktu dan jarak di dua koordinat ruang, misalnya X dan Z saja. Aliran yang paling sederhana adalah aliran satu dimensi, di mana parameter-parameter aliran dapat dinyatakan sebagai fungsi dari waktu dan tempat pada suatu arah koordinat saja. Salah satu contohnya adalah suatu aliran melalui pipa tertutup, di mana kecepatan di tiap penampang adalah tetap, tetapi hanya berubah menurut jaraknya di sepanjang aliran. Selanjutnya aliran laminer dan aliran turbulen. Aliran laminer adalah aliran fluida yang bergerak dengan kondisi lapisan-lapisan yang membentuk garis-garis alir dan tidak berpotongan satu sama lain. Alirannya relatif mempunyai kecepatan rendah dan fluidanya bergerak sejajar atau laminer dan mempunyai batasan-batasan yang berisi aliran fluida. Pada laju aliran rendah, aliran laminer tergambar sebagai filamen panjang yang mengalir sepanjang aliran. Aliran laminer mempunyai bilangan Reynolds yang lebih kecil dari 2300. Yang kedua, aliran turbulen. Aliran turbulen adalah aliran yang berpartikel-partikelnya bergerak secara acak dan tidak stabil dengan kecepatan berfluktuasi yang saling interaksi. Akibat dari hal tersebut, garis alir antar partikel fluidanya saling berpotongan. Turbulen mentransfer partikel-partikel dengan dua cara, dengan penambahan gaya fluida dan penurunan tekanan lokal ketika pusaran turbulen bekerja padanya. Besarnya gerakan turbulen bervariasi dari mikro hingga makro. Yang terakhir tadi sangat mudah dilihat di sungai dengan penampakan pusaran yang kompleks atau dengan boil yang benturan dengan permukaan sungai secara terus-menerus. Aliran turbulen mempunyai bilangan Reynolds yang lebih besar dari 4000. Selanjutnya, bilangan Reynolds. Reynolds melakukan banyak percobaan menggunakan tabung kaca berdiameter 7, 9, 15, dan 27 mm dan suhu air dari 4 hingga 44 derajat Celcius. Dia menemukan bahwa aliran laminar berubah menjadi aliran turbulen ketika nilai kuantitas non-dimensi mencapai jumlah tertentu. Secara khusus, setiap kali kecepatan adalah kecepatan kritis disebut dengan bilangan Reynolds kritis. Nilai RC sangat dipengaruhi oleh turbulensi yang ada pada fluida yang masuk ke dalam tabung, tetapi bilangan Reynolds di mana aliran tetap laminar, betapapun mengguncangkannya air tangki disebut bilangan Reynolds kritis yang lebih rendah. Nilai ini dikatakan 2320. Setiap kali percobaan dilakukan dengan air tangki yang tenang, RC ternyata memiliki nilai yang besar, yang batas atasnya disebut bilangan kritis Reynolds yang lebih tinggi. Ekman mendapatkan nilai 5 kali 10 pangkat 4 untuk itu. Sekian dari penjelasan saya tentang aliran fluida. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.